Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya perkenalkan, nama saya Rusdani Ardiansa. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran di video pembelajaran magang 1 di SMA Negeri 1 Campur Darat. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini saya selaku sebagai pengajar akan menjelaskan mengenai bab kerja. Ini di sini bisa menjelaskan tentang bab kerja. Bisa meliputi hal-hal yang bersifat dunia, akhirat, jasmani dan rohani. Ya, di sini di PowerPoint dijelaskan bahasanya ada poin 4 yang menjelaskan tentang kerja. Yang pertama adalah bekerja yang bersifat primer untuk keperluan jasmani di dunia. Contoh memenuhi sandang, pangan dan papan. Di sini dijelaskan bahasanya bekerja yang bersifat primer itu adalah untuk melengkapi atau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Seperti sandang, pangan dan papan. Itu sangat penting juga untuk membantu kita untuk beribadah juga. Kerja itu sangat penting berarti. Yang kedua adalah bekerja yang bersifat sekunder untuk keperluan jasmani di dunia, contoh kepemilikan barang-barang selain sandang, pangan dan papan. Jadi ini kebalikannya. Jadi kepemilikan barang selain sandang, pangan dan papan. Yang ketiga adalah bekerja yang bersifat rohani di dunia, contoh mencari wawasan ilmu pengetahuan. Orang mengungkapkan sebuah perasaan kadang harus diawali dengan pekerjaan yang melelahkan dan perlu keberanian yang tinggi. Jadi itu adalah kerja keras. Yaitu kerja keras bagaimana kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang banyak, yang hebat, yang baik, itu harus dengan kerja keras. Yang keempat adalah bekerja yang bersifat rohani untuk keperluan di akhirat nanti. Seorang yang selalu tekun beribadah dengan baik dan lain sebagainya. Yaitu mengharapkan akhirat nanti. Bahasanya kita bekerja untuk memenuhi rohani kita. Roh-roh kita rohani yang nantinya akan imbas kepada akhirat kita. Jadi bekerja yang baik-baik. Karena kerja itu juga kebutuhan kita di dunia. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah terus, dari ibadah itu sendiri kita juga perlu dunia yang namanya itu pekerjaan. Pekerjaan juga perlu untuk kita imbasnya diimplementasikan kepada ibadah kita. Contoh, kita ibadah itu juga perlu yang namanya itu berpakaian yang rapi, bersih dan harum. Kan ada sunnahnya juga. Jadi untuk mencari baju yang seperti itu, yang bersih, harum, wangi, itu kan juga harus kita dengan uang membelinya. Nah, uang itu dicari dengan bekerja. Maka dari itu, bekerja itu juga bisa untuk meningkatkan ibadah kita. Baik ibadah lain sebagainya, ibadah sholat, puasa dan lain sebagainya. Dan lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengapa orang harus bekerja. Mengapa orang harus bekerja? Yang poin pertama adalah karena manusia punya kebutuhan yang harus dipenuhi, maka orang harus bekerja. Jadi kebutuhan itu sangat penting kita cari. Apalagi kita udah berkeluarga, mempunyai anak dan istri. Itu kalau seorang pria harus bertanggung jawab atas itu semua. Yang poin kedua yaitu manusia tidak bisa selamanya hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Maka orang harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dengan cara bekerja. Ya, kita nggak selamanya itu hidup bersosialisasi, hidup tergantung pada orang lain. Kita harus punya prinsip yang kuat, yaitu dengan bekerja kita keras, bekerja kita yang baik, pasti akan memberikan dampak yang baik juga untuk kita. Kan lebih baik kita memberi daripada kita menerima.
tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ya kan? Jadi kalau bisa itu kita mencari untuk diri kita sendiri dan juga untuk membantu orang lain. Makanya harus bekerja keras. Ya kan? Dan lanjut poin berikutnya yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan semua kebutuhan manusia di bumi. Maka manusia harus mencari dan mengambilnya sendiri. Jadi mengapa orang harus bekerja? Padahal Allah sendiri sudah menyiapkan semua di dunia ini, malah di alam semesta ini. Kita bekerja itu gak harus kita jadi orang sukses, orang yang berguna, orang yang punya jabatan yang tinggi. Yang penting Yang penting kita bekerja itu pekerjaan yang baik, yang halal. Contoh pekerjaan yang halal itu meskipun kita mencari barang rongsok, barang tidak berguna, barang bekas, yang penting itu halal, itu nggak apa-apa. Daripada kita menjadi seorang yang terpandang, orang yang dibilang itu kaya dan lain sebagainya, tapi kenapa kerjaan kita itu nggak halal? Itu lebih baik kita orang bawah, tapi kita mencari pekerjaan itu yang halal, meskipun itu tidak berguna bagi orang lain. Gitu. Poin yang selanjutnya adalah yang keempat, kita akan merasakan nikmatnya makanan, kepuasan, dan bahagianya hati jika apa yang kita peroleh itu adalah hasil kerja kita sendiri. Jadi benar, mengapa orang harus bekerja? Dengan kita akan merasakan nikmatnya nanti. Setelah kita menanam pohon, itu kan sama saja dengan kita bekerja. Nanti kalau pohon berbuah, buahnya itu untuk kita sendiri, untuk kita semua, untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan orang lain. Itulah kalau kita bisa bekerja keras, hasilnya akan kita peroleh sendiri dan kita nikmati bersama-sama kepada keluarga kita. Poin selanjutnya yang kelima, yaitu tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini jika ingin sesuatu, pasti ia akan bekerja untuk memenuhinya. Jadi kita berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kembali ya. Intinya itulah, setelah kita mengumpulkan uang, menanam dan lain sebagainya, nanti hasilnya tabungan kita banyak, kita yang menikmati. Seperti pohon tadi, kita menanam pohon mangga kecil, terus lama-lama kita perawat, nanti juga buahnya untuk kita sendiri. Seperti itu. Lanjut, poin ke-6, yaitu bekerja adalah salah satu cara untuk meningkatkan harga diri seseorang. Itu udah pasti. Yang selanjutnya yang ke-7, yaitu bekerja bisa menjadi media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Yang tadi dijelaskan yang pertama tadi, bahasanya itu bekerja bisa menjadi media untuk beribadah. Jadi beribadah itu butuh dunia. Contoh aja, kita beribadah pakai baju yang baik, bersih dan harum, itu kan juga butuh dunia untuk membelinya. Seperti itu. Bab selanjutnya yaitu bekerja dalam Islam dikenal dengan istilah amilah ya Allah, dan sering diiringi dengan kata amanu. Seperti contoh, innallazina amanu wa amilus sholihati, yang artinya adalah sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu. Hal itu menunjukkan bahwa seorang dalam setiap melakukan pekerjaan hendaknya dilandasi dengan sebuah keimanan, sehingga dalam bekerja orang tersebut selalu terjaga dari hal-hal yang mengarah pada sifat-sifat negatif, seperti hal-hal yang subhat, itu yang negatif. Jadi semua pekerjaan itu harus didasarkan dengan kita mempunyai iman. Karena kita bekerja juga untuk makan, kita harus dengan sebuah pekerjaan peroleh dari hal-hal yang halal, yang baik untuk kita konsumsi dan kita pakai. Seperti itu. Dan lanjut, ini adalah sebuah gambaran dari hadis Nabi mengenai cara kerja yang baik. Yang pertama adalah i'mal di dunya ka'annaka ta'istu abadan wa'mal di akhiratika ka'annaka tamuttu ghadan, yang artinya bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mau mati esoknya.
Di sini dapat kita simpulkan bahasanya kita harus bekerja di dunia ini dengan seolah-olah itu hidup selamanya. Jadi bekerja keras karena nanti hidup itu untuk selamanya. Seperti itu. Tapi sebaliknya jika kita untuk akhirat, bekerja untuk akhirat, kita bekerja seolah-olah kita akan mati besok. Jadi kalau kita akan mati besok, pasti kerjaan kita pasti akan disandarkan, didasarkan oleh iman. Karena kita bekerja dengan hal yang baik dan halal dan berhati-hati. Yang kedua adalah mangkana ya umuhu mitslu min amshihi fahuwa qasyirun. Yang artinya adalah barang siapa yang harinya sama dengan hari sebelumnya, maka ia adalah orang yang rugi. Jadi hari yang kemarin, hari yang sebelum-sebelumnya itu kita introspeksi. Kita buat hari-hari kemarin itu hari yang lebih baik untuk hari esok. Jadi kita belajar, ambil pembelajaran yang kita peroleh di hari kemarin untuk menuju hari esok yang lebih baik. Gitu. Yang ketiga adalah man kana ya'umuhu khairun min amsihi fahuwa rabbihun. Yang artinya adalah siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Jadi dijelaskan sama dengan hadis yang kedua, yaitu siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka hari sesudahnya, maka ini ia adalah orang yang beruntung. Jadi kalau kita bisa introspeksi, kita bisa sadar dengan hari kemarin, dengan apa yang kurang hari kemarin kita perbaiki, kita pupuk dengan kebaikan, maka hari esoknya nanti adalah ada keuntungan. Apa yang kamu kerjakan. Di sini dijelaskan yang artinya itu surah Al-Mujadalah bahasanya berlapang-lapanglah dalam berbuat. Lapangkanlah niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Jadi kita harus berhati-hati dimanapun di majelis kita berada. Nanti niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kita 2 kali lipat maupun lebih. Dan berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan memberikan
dirinya itu paling baik dan sombong. Nah itu ya, itu tidak punya iman. Biasanya semua ilmu yang diberikan oleh Allah itu hanya untuk semata-mata kita diberikan untuk bermanfaat bagi orang lain. Biasanya ilmu itu adalah dari Allah, bukan dari kita sendiri. Orang yang berilmu pasti akan berhati-hati untuk melangkah dan menuju kemanapun ia akan pergi. Dan di sini dijelaskan dalam hadis Nabi, itu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, maka
dengan etos kerja. Dan tadi menjelaskan bahwasanya dalam bekerja hendaklah mempunyai niat yang baik dengan landasan sebuah keimanan yang kuat, sehingga orang yang akan terhindar dari hal-hal yang baik yang tidak baik. Jadi poin pertama adalah dalam bekerja hendaklah mempunyai niat yang baik dengan landasan sebuah keimanan yang kuat, sehingga orang yang terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Seperti contoh kita bekerja. Makanya harus berhati-hati kalau punya ilmu kita manfaatkan dengan baik, ya kan? Karena al-ilmu afdhalu minal mal, ilmu lebih utama daripada harta benda. Yang ketiga adalah iman dan ilmu adalah dua hal yang akan menjadi pekerjaan kita sukses di dunia akhirat dan tidak akan menyimpang dari norma Islam maupun Allah. Iman dan ilmu adalah dua hal yang akan menjadi pekerjaan kita sukses di dunia akhirat
beserta implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Berikan 3 contoh pekerjaan yang halal dan baik. Dan intinya itu berikan pekerjaan yang halal dan baik, itu aja 3 contoh yang halal dan baik, dan analisis pekerjaan yang sehari-hari itu bagaimana. Dan yang kedua adalah dari surat Al-Mujadalah 11, tolong berikan satu implementasi apa kandungan dan arti surat itu di kehidupan sehari-hari. Berikan hikmahnya juga untuk memahami